Baik teman-teman, seperti yang sudah saya terangkan tadi, bahwa tema kita adalah OMK berjalan bersama. Dan kita sudah melihat tadi bagaimana awalnya jalan bersama itu dimulai dari penciptaan Adam dan Hawa. Itulah model yang bersekutu sejak awal. Kemudian turun lagi ke gereja, bahwa gereja itu adalah persekutuan. Di dalamnya ada persaudaraan, ada juga peduli dan memberi diri, sehati, sepikir dan seperasaan. Kemudian turun lagi kepada kita OMK, kita salah satu persekutuan yang kecil dari bagian dari gereja itu, dan kita semua bersekutu satu dengan yang lain. Yang diharapkan dari kita, kita bersaudara, peduli dan memberi diri. Katanya OMK, tapi tak bersaudara. Katanya OMK, tapi tak peduli. Katanya OMK, tapi tak memberi diri. Iya, tapi kita sekalian, saya yakin kita semua bersaudara, peduli dan memberi diri. Maka sekarang teman-teman, kita bisa berdialog dengan para Bapak Uskup kita, dengan Bapak Pijen dan juga Pastor Serapin dan Pastor Ronald. Silakan berdialog. Apa yang mau ditanyakan juga bebas, tentang tema ini juga boleh. Tetapi sebelumnya mungkin Monsinyur bisa menyampaikan sesuatu. Dipersilakan Monsinyur. Baik saudara-saudara yang terkasih, Bapak Paus Fransiskus itu mencanangkan sinode para uskup sedunia dengan tema berjalan bersama dalam persekutuan, partisipasi, dan misi. Kemudian dalam pertemuan kami Federation of Asian Bishop Conference di Bangkok pada bulan Oktober yang lalu, kami mencoba menelaah apa sebenarnya yang membuat Paus Fransiskus menekankan tema sinodalitas, berjalan bersama. Apa latar belakangnya? Manusia di zaman ini nampaknya tidak terlalu senang lagi berjalan bersama. Maunya jalan sendiri-sendiri. Memang benar, berjalan sendiri itu bisa lebih cepat. Tetapi dengan berjalan bersama, keselamatan lebih terjamin. Kalau mau selamat, berjalanlah bersama. Tapi kalau mau cepat, barangkali dengan risiko, entah tabrakan, entah terantuk atau bagaimana, itu jalan sendiri. Apa tanda-tanda bahwa manusia lebih senang jalan sendiri? Tanda-tandanya itu juga dibantu, ditolong oleh media sosial yang membuat manusia itu sibuk dengan diri sendiri. Menarik misalnya mencermati di rumah pendidikan, seperti para prater di Sinaksak. Zaman saya para prater, itu habis makan malam itu ngobrol-ngobrol, duduk bersama, bercerita bersama. Sekarang semua masuk ke kamar, bukan terutama untuk belajar, tetapi sibuk dengan gadget. Sering terjadi juga ini, makanya saya tadi katakan kumpulkan atau simpan dulu semua HP-nya. Supaya dalam kebersamaan ini jangan ada yang menyendiri. Apa akibat orang yang berjalan sendiri dan menyendiri, menjauhkan dari kebersamaan? Akibatnya banyak orang mengalami kesepian. Loneliness, kesepian. Dunia kendati pun ramai, banyak orang kesepian. Dan orang yang kesepian inilah yang dikatakan itu terpinggirkan. Mereka yang kesepian terpinggirkan. Fransiskus ingin tidak ada orang yang terpinggirkan, karena banyak orang sebenarnya meminggirkan dirinya sendiri, menarik diri dari persekutuan, entah karena kecewa, entah karena harapannya
tidak terpenuhi dalam penelitian di Keuskupan Agung Medan ini, mengapa ada orang tidak ke gereja lagi? Karena merasa kecewa. Kecewa kepada siapa? Banyak merasa kecewa kepada pemimpin gereja, para pastor, pengurus gereja. Dalam hal apa mereka banyak kecewa? Dalam hal perkawinan. Nah, ini orang yang terpinggir. Yang sebelumnya bersekutu, ada berjalan bersama, tetapi menarik diri dari kebersamaan ini. Fokus pastoral Keuskupan Agung Medan, kita ingin kembali berjalan bersama dalam persekutuan. Dalam persekutuan ini kita mau melihat siapa-siapa orang-orang yang menjauhkan diri dari persekutuan. OMK banyak barangkali di lingkungan, di stasi, di paroki, tetapi tidak mau melibatkan diri dalam kebersamaan. Tugas kita yang di sini mengajak mereka untuk berpartisipasi. Jangan ada yang merasa sendiri, kesepian. Kesepian bisa membuat orang juga akhirnya mati sendiri. Semangat imannya mati. Nah, inilah terbelakang saudara-saudara mengapa Paulus menekankan kita berjalan bersama. Dalam sejarah kekristenan, dalam sejarah orang beriman, komunio kebersamaan itu selalu persekutuan. Bangsa Israel berjalan dari tanah Mesir menuju tanah terjanji dalam persekutuan. Murid-murid yang dipanggil oleh Yesus diajak untuk bersekutu dengannya, untuk mengenalnya. Hari Minggu ini akan kita dengarkan bagaimana dua orang yang kecewa kembali ke Emmaus dikunjungi oleh Yesus, berjalan bersama Yesus. Mereka yang berjalan bersama Yesus ini akhirnya mata imannya terbuka akan realitas kebangkitan. Dalam kebersamaan kita akan mengalami Kristus yang bangkit. Inilah latar belakang saudara-saudari. Jadi Anda bisa mencatat pertanyaan, berikan kepada petugas, kalau tidak ada diangkat saja petugas, antar ke tempat ini, pertanyaannya apa, ditujukan kepada siapa, akan kami jawab di sini. Sebelum itu terjadi barangkali satu lagu yang gembira sambil mencatat apa yang bisa Anda catat untuk kami jawab. Ayo. Mohon kalau ada LO yang namanya, bagikan kertas. Siapa yang mau menuliskan sesuatu pertanyaan bisa dikumpulkan. Dalam Yesus kita bersaudara ya, semua kita bernyanyi.
depan. Kalau sudah ada yang menulis pertanyaannya, sedangkan LO-nya pertanyaannya Ada sukacita, dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. kalau ada, silakan jangan ke depan. Dalam Yesus ada sukacita, dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya dalam Yesus. Ada pertanyaannya teman-teman? Sukacita. Baik, silakan duduk lagi teman-teman. Silakan kita duduk kembali. Silakan duduk kembali. Kalau ada pertanyaan tadi, boleh diantar ke depan. Yang sudah dituliskan, tolong LO-nya membantu kalau ada. Ada? Silakan ke depan. Pertanyaannya apa dan ditujukan kepada siapa ya? Mungkin karena kita masih menunggu, silakan Monsinyur untuk menyampaikan katekesi. Baik teman-teman yang terkasih, Horas, maju. Terima kasih teman-teman semua. Saya pertama-tama mengapresiasi bahwa teman-teman datang dari berbagai macam paroki, tempat yang jauh dan naik ke Gunung Sinabung untuk bersama-sama berjumpa. Profesia dan hebat untuk teman-teman OMK Keuskupan Agung Medan. Kalau mau berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Kalau mau berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Dan bersama-sama dengan Yesus. Saya mau tanya teman-teman, siapa yang di keluarganya ada makan bersama setiap hari? Terima kasih. Ada ya teman-teman yang di dalam keluarganya berdoa malam sebelum tidur setiap hari bersama bapak, mama, dan kakak adik. Tidak ada. Siapa yang setiap hari sebelum tidur bersama berdoa dengan seluruh keluarga yang tinggal di rumah itu, silakan maju ke depan. Cepat, lari. Cepat lari. Cepat lari ke sini. Saya beri hadiah. Satu, dua, tiga. Maju. Ini maju memberi pertanyaan bukan karena. Jadi baik. Betul setiap malam berdoa malam dengan keluarga sebelum tidur.
Betul, Pastor. Apa yang namamu siapa? Mutiara. Namanya sangat bagus, Mutiara. Sekarang kamu ceritakan dengan satu kalimat, apa yang kamu rasakan ketika kamu berdoa bersama dengan bapak dan mama dan seluruh keluarga di rumah itu. Kedamaian. Berjalan bersama dalam doa menghasilkan kedamaian. Terima kasih. Namamu? Cinta, Pastor. Cinta, Pastor. Baik, sesi pertanyaan sudah kami tutup ya. Cinta. Terima kasih teman-teman. Namanya adalah cinta. Dan Mutiara dan Cinta adalah kakak adik. Dan setiap malam mereka berdoa persis seperti Bunda Maria berdoa dengan para rasul dan saudara-saudara Yesus. Kalau ada Hadiahnya- pertanyaan lagi nanti akan kita kumpul ya. Ya. Terima kasih. Hadiahnya pilih kanan atau kiri. Saku kanan atau saku kiri. Hah? Mereka sepakat pilih yang kanan. Karena kalian dari satu keluarga maka satu saja. Berjalan bersama nyata di dalam keluarga. Maka kita memulai kehidupan sebagai gereja, sebagai anggota masyarakat, sebagai warga dunia, ketika kita bisa bersama berjalan di dalam keluarga kita masing-masing. Karena ketika keluarga kuat, maka masyarakat akan semakin kuat dan negara pun akan semakin bermartabat dan gereja dipenuhi dengan berkat. Terima kasih. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk Monsinyur Pius. Baik, sekarang kami persilakan Monsinyur untuk menjawab pertanyaan dari OMK kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada masuk kepada saya yang ditujukan kepada uskup 4, 6. Ada 7 pertanyaan ditujukan kepada saya. Dan 2 pertanyaan itu punya kaitan erat dengan pengampunan. Pertanyaan pertama, ini dari OMK Paroki Kanopan. Bagaimana caranya memaafkan seseorang yang menyakiti hati kita? Bagaimana caranya memaafkan dengan ikhlas, tulus sehingga tidak menjadi beban pikiran pada kita? Dan satu lagi, dekat dengan itu, apakah salah jika membenci orang strip teman yang menyakiti hati kita? Menarik pertanyaan ini, saudara-saudari. Tahu kalian, ketika Yesus ditangkap, murid-murid semua melarikan diri. Ini soal pengampunan ya. Murid-murid melarikan diri.
meninggalkan Yesus sendirian. Dia dibawa ke pengadilan, dan memang di pengadilan itu diam-diam Petrus itu diam-diam mengintip, menguping, mendengar kira-kira apa yang terjadi di pengadilan itu. Kemudian Yesus divonis apa? Hukuman mati. Apa yang terjadi dengan Petrus? Ketika orang bertanya kepadanya, kamu kan salah satu dari muridnya. Apa jawaban Petrus? Apa jawaban Petrus? Bukan, katanya. Dia menyangkal. Murid-murid lari, ada yang menyangkal. Yesus ditinggalkan sendiri. Menurut kamu, bagaimana perasaan Yesus ditinggalkan oleh murid-muridnya? Sakit hati kan? Tidak. Iya, tidak sakit hati ya. Tapi sebagai manusia, memang tidak sakit hati. Tapi barangkali ada juga, kalau Anda seperti itu, barangkali kita kecewa. Ketika mengalami kesulitan, ditinggalkan oleh teman, bagaimana perasaanmu? Kecewa, sakit. Tetapi Yesus yang bangkit mengunjungi murid-murid yang nyata-nyata meninggalkan dia, yang nyata-nyata menyangkal dia, yang nyata-nyata mengkhianati dia. Dia ambil inisiatif untuk mengunjungi orang yang bersalah kepadanya. Lihat, orang yang dikhianati, orang yang disakiti, orang yang ditinggalkan, orang yang dibiarkan sendiri memanggul salib sampai mati, setelah bangkit, mengunjungi mereka yang meninggalkannya dan mengatakan apa? Damai bagimu. Tadi ada pertanyaan, bagaimana mengampuni? Saudara-saudara, saya balikkan pertanyaan. Dan menarik tadi yang kedua, kalau saya tidak mengampuni, terasa seperti tidak enak terus hati saya, katanya. Kita diajarkan oleh Yesus untuk ambil inisiatif mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dalam doa Bapa kami dikatakan, ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah. Apakah Allah Bapa yang Maha Pengasih, Maha Murah, Maha Rahim tidak mengampuni dosa kita jika kita tidak mengampuni dosa yang bersalah kepada kita? Bagaimana? Sebenarnya Allah tetap mengampuni kita. Hanya orang yang tidak mau mengampuni dosa temannya, dia menolak rahmat pengampunan yang berasal dari Allah. Nah, orang yang tidak mau mengampuni, menolak rahmat pengampunan. Saudara-saudari, jika kita tidak mengampuni, hati siapa yang panas? Hati siapa? Hati kita. Kalau kita tidak mengampuni, kita meracuni diri kita sendiri. Maka jalan untuk menyembuhkan hati yang terluka adalah dengan cara mengampuni. Bagaimana caranya mengampuni? Antonio de Mello memberikan suatu trik cara mengampuni dengan melihat. Dengan apa? Melihat. Kalau kita membenci seseorang, yang baik dilakukannya pun kita lihat jelek kan? Semua jelek yang dilakukannya. Nah, itu kalau umumnya. Tetapi dengan melihat, cara mengampuni tadi melihat, mencoba melihat aspek positif dari yang berbuat dosa, yang menyakiti kita, yang membuat kita terpuruk dan menginginkan kematian kita. Mencoba melihat aspek positif. Melihat yang positif dari diri orang, karena semua manusia sebenarnya diciptakan baik adanya. Nah, dengan melihat yang positif, melihat yang baik, barangkali akan tumbuh dalam diri rasa belas kasih
kepada orang yang berdosa kepada kita. Yang kedua, mendoakan mereka. Coba kalau ada orang yang membuat kamu sakit hati, lihat hal positif dalam dirinya, doakan dia, hatimu pasti akan lebih tentram. Pelan-pelan akan tentram. Tetapi mendoakan dengan tulus hati. Nah, ini cara untuk mengampuni. Melihat orang yang melihat aspek positif dari peristiwa yang membuat kita sakit hati. Sakit hati atau kecewa barangkali juga karena kita mempunyai harapan yang palsu. Sehingga kita benci kepada seseorang. Yang barangkali seseorang itu mengatakan yang benar. Tetapi kita tidak sanggup. Tak sanggup mendengar atau melihat yang benar. Maka kita sakit hati. Maka mata kita perlu terbuka bagi kebenaran. Itu dua pertanyaan. Caranya agar kita hidup damai, enak, tentram, berhadapan dengan orang yang menyakiti kita, memaafkan dia. Murid Kristus adalah mereka yang ambil inisiatif, menyapa, mengatakan damai sertamu kepada orang yang menyakiti dia. Tunjuk tangan dulu, siapa yang pernah buat seperti itu? Berarti tidak ada murid Kristus di sini ya? Iya kan? Murid itu orang yang mengikuti Kristus. Orang yang mengikuti, mengunjungi, ambil inisiatif, mendatangi orang yang bersalah kepadanya. Itu. Kita harus pelan-pelan belajar, mengunjungi, menyapa, entah dengan cara yang bagaimana, menyapa orang yang bersalah kepada kita. Orang yang bersalah itu, saudara-saudari, orang yang dalam dirinya kurang cinta. Untuk Yesus, mereka ini perlu diberikan cinta, diberikan kasih. Karena nemodat quod non habet. Orang tidak bisa memberi apa yang dia tidak memiliki. Nah, orang yang jahat, orang yang kurang cinta. Maka perlu disirami mereka itu dengan cinta supaya tahu mencintai. Tugas kita ambil bagian untuk menyiram orang-orang yang dalam tanda petik suka menyakiti supaya dalam dirinya tumbuh cinta agar dapat seperti kita. Itulah misi kita. Itu dua pertanyaan. Ada lagi pertanyaan yang lain, ini tentang OMK. Ada tadi pertanyaan seperti ini. OMK yang tidak bisa melanjutkan entah kuliah, persekolahan, bagaimana itu Bapak Uskup? Kalau Anda tidak sanggup melanjutkan persekolahan, datangi pastor paroki. Ceritakan keadaanmu kepada pastor paroki. Setiap tahun di keuskupan ini, di paroki-paroki, di stasi dan di lingkungan dikumpulkan aksi puasa pembangunan. Salah satu peruntukan aksi puasa pembangunan itu adalah pembangunan manusia, pembangunan pendidikan, pembangunan karakter. Nah, gereja karena keprihatinan kepada orang-orang yang seperti inilah mengadakan aksi puasa pembangunan. Ada di paroki-paroki tinggal aksi-aksi pembangunan. Bahkan saya tegur pastor-pastor yang tidak memakai aksi puasa pembangunan itu. Antar keuskupan itu saya bilang repot semua mencari alasan untuk tidak mengantar dan mengupayakan ini dan itu. Baik, itu juga baik. Tapi untuk saudara-saudari yang sungguh tidak bisa, ada. Kendati pun kita terbatas kemampuan kita untuk menolong seperti itu. Yang kuliah di Unika misalnya, ada beasiswa. Dan pihak Unika sendiri mengupayakan beasiswa entah dari pemerintah. Koordinasi dengan pastor paroki. Dari keuskupan pun kita memberikan beasiswa kepada mahasiswa Unika dan juga kepada sekolah tinggi pastoral.
Jadi kalau ada di antara saudara-saudari tak bisa melanjutkan sekolah, apalagi punya prestasi yang baik, dekati dan sampaikan kepada pastor paroki yang adalah wakil uskup di setiap paroki. Lupa saya lagi pertanyaan yang lain. Oh, Monsinyur Pius dulu ya, sambil saya melihat pertanyaan yang lain. Monsinyur Pius dulu, silakan. Bapak Uskup. Sebelumnya Monsinyur, banyak tadi yang bertanya nama lengkap Monsinyur. Nama lengkapnya Monsinyur, supaya disampaikan. Baik, teman-teman yang terkasih, masih semangat? Namaku adalah Pius Riana Prabdi. Mengapa Riana? Karena dulu saya lahir di Irian, meskipun saya orang Jawa. Nah, teman-teman yang terkasih, ada banyak pertanyaan tadi yang berkaitan dengan bagaimana berjalan bersama supaya semakin tumbuh rasa persaudaraan, rasa kepedulian, dan kerelaan berbagi bersama dengan orang-orang lain, bersama dengan mereka yang berbeda agama, bersama juga dengan mereka yang berlawanan jenis, sehingga kita bisa juga memahami bahwa gereja bukan hanya untuk orang Katolik, tetapi gereja ada untuk keselamatan seluruh dunia. Saya memulai dengan cerita dari Ketapang. Di Ketapang itu jalannya tidak sebagus dengan jalan yang ada di Medan. 80% jalan di kota maupun apalagi di pedalaman itu adalah jalan tanah. Maka kalau musim kemarau itu debu-debu yang berterbangan, kalau musim hujan itu lumpur yang sulit untuk dilalui, dan tidak jarang lubang di tengah jalan itu setinggi mobil. Jadi kalau mau turne, kalau saya itu istilahnya ke paroki itu turne itu artinya turu kono turu kene, tidur sana tidur sini, karena sehari atau semalam di paroki A, di Balai Perkuak misalnya, hari berikutnya sudah di paroki Simpang 2. Nah, karena jalan itu lubang, maka di situ kemudian dikasih papan supaya mobil atau motor bisa lewat. Dan orang menamakan papan-papan yang disambung dan diikat dengan rantai itu adalah namanya meeting. Bukan meeting kalau mau pertemuan di sini ya. Tapi namanya meeting, artinya harus berhenti dulu dan negosiasi. Harus bayar, entah 5.000, entah 10.000. Nah, suatu ketika saya jalan, ada 20 meeting dalam waktu jarak antara satu kampung ke kampung berikutnya. Ada 20 meeting. Kalau saya 5.000 setiap meeting, maka harus sedia 100.000. Tetapi saya tidak pernah memberi uang kepada mereka. Karena apa? Saya datang lewat di tempat itu, lalu saya sapa. Hai bang, ngapain di sini bang? Ini jaga ini bang, ini pak. Tidak kenal saya kalau ini uskup. Karena memang tidak tampang uskup. Lalu saya tanya, ngapain minggu-minggu di sini? Gak sembahyang ya kita, karena saya tahu Pak, pasti ini orang Katolik. Karena di sana itu kalau mengaku Dayak itu pasti Katolik. Kalau mengaku Melayu pasti bukan Katolik. Karena yang berani jaga di situ adalah orang Dayak. Kenapa nggak ke gereja?
Ya, lalu macam-macam tidak menjawab. Nah, ini kan hari Minggu. Saya kan dari gereja sana tadi, sembahyang. Makanya kalau orang lewat sembahyang, gak usah bayar ya. Iya. Lewat. Intinya apa? Intinya karena mereka sebenarnya bukan minta uang. Mereka tidak disapa. Mereka tidak dianggap sebagai pribadi. Orang datang hanya minta, bayar berapa bang? Jadi dari 20 meeting yang harus saya bayar, masing-masing 5.000, akhirnya saya tidak pernah bayar satu peser pun. Seperti itulah. Bagaimana membangun persaudaraan, bagaimana mengajak berjalan bersama dengan orang lain, pertama-tama adalah mari kita menyapa terlebih dahulu. Sapaan itu bukan sesuatu yang sulit. Menyapa mereka bahwa kita bersama-sama sebagai sesama manusia. Dan ingat tadi yang dikatakan Romo, siapa tadi Romo? Romo San Efran Monsinyur, San Efran. Romo San Efran, bahwa kita sejak dulu kala diciptakan untuk hidup bersama. Dan tadi dalam khotbah saya mengutip satu ayat, bahwa tidak baik manusia hidup seorang diri saja. Aku akan menciptakan penolong yang sepadan baginya. Artinya teman-teman yang terkasih, tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang adalah saingan, adalah musuh. Semua adalah saudara. Semua adalah saudara. Maka kalau kita memandang mereka sebagai saudara, kita akan bisa menyapa mereka. Dengan sapaan itu, lalu kita akan bisa mengajak mereka berjalan bersama. Saya pernah juga ketemu dengan seorang muda ketika kunjungan atau turne. Lalu dia bertanya, bagaimana Bapak Uskup bisa bersama-sama aktif lagi di gereja? Sama seperti yang pertanyaan tadi. Karena teman-teman saya kalau saya ajak mesti ada alasan macam-macam. Lalu saya katakan, coba kita kunjungi mereka. Kita datangi mereka. Maka teman-teman yang ada di Ketapang itu mulai sekarang dengan para pengurusnya, baik pengurus OMK di stasi, lingkungan, paroki, maupun juga di keuskupan, programnya adalah mengunjungi setiap pribadi OMK di wilayahnya masing-masing. Sapaan personal itu sangat mengubah. Datang ke rumahnya, berjumpa dengan mereka, dan yang sangat penting lagi adalah bahwa para pengurus pertama-tama tugasnya setelah mengunjungi atau menyapa setiap OMK yang ada di wilayahnya masing-masing, tugas yang kedua yang tidak boleh dilupakan adalah mendoakan setiap orang, setiap OMK yang ada di wilayahnya. Secara bergiliran mereka akan berdoa untuk teman-temannya. Dan itu persis pula yang dibuat oleh Yesus, berdoa untuk murid-muridnya, berdoa untuk kita. Dengan sapaan, dengan kunjungan, dan dengan doa, saya yakin kita akan berjalan bersama, bukan hanya berjalan bersama secara fisik, tetapi secara batin kita, hati kita disatukan dalam peziarahan bersama menuju kepada hidup yang lebih baik. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan.
Baik teman-teman, masih semangat? Masih? Tepuk-tepuk Jericho. C. E. I. C. H. O. Jericho. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan Pastor Ronald untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada Pastor Ronald. Halo, halo. Hai, hai, halo. Baik, langsung saja teman-teman, sahabat-sahabat kaum muda, ada yang menyebut nama saya di sini, lalu saya harus menjawabnya. Yang pertama misalnya soal panggilan. Panggilan dikutip dari kejadian yang sudah disampaikan Monsinyur Pius tadi. Tapi mengapa ada larangan kepada imam, biarawan, biarawati untuk menikah? Kan begitu. Nah, karena disebut ayat di sini, dia dalam Injil, nanti cari, seingatku itu, dalam Injil Matius ada disebut, ada orang tidak menikah karena beberapa alasan. Yang pertama, karena sejak lahir, ada yang dibuat orang, ada yang memilih tidak menikah demi kerajaan. Nah itu jelas ya. Jadi terutama biarawan biarawati, nanti suster-suster prater boleh ditanya lebih jauh yang biarawan biarawati. Yang imam juga punya dasar di situ. Jadi ini lebih pada panggilan. Jadi orang memilih jadi imam, jadi biarawan, jadi biarawati karena dipanggil oleh Tuhan demi, sekali lagi demi kerajaan Allah. Jadi itu alasannya ya, demi. Ingat, makanya kaum muda di sini yang akan menjadi biarawan, biarawati, jadi imam, ya siap menjawab panggilan Tuhan. Konsekuensinya tidak menikah, alias jomblo abadi. Atau bahasa karonya OMCM. Apa itu? Orang muda, cawir, metua. Kalau di paroki Seribu Dolok lain lagi istilahnya. Mana Seribu Dolok? Apa kita sebut? Orang muda? Orang muda? Dema itangar nasyam. Ya, begitu ya teman-teman. Lalu ada yang mempertanyakan soal panggilan lagi. Panggilan, kita merasa dipanggil oleh Tuhan menjadi biarawan biarawati atau imam, dilanjutkan dengan doa-doa, bertanya, mempertanyakan kepada Tuhan, membuat janji, bahkan disebut di sini berdoa ke Graha Maria Annai Velangkani. Ada yang mencatat di sini. Tanggapannya itu jauh lebih bagus. Mengapa? Untuk semakin memurnikan. Memang sungguh-sungguhkah aku dipanggil oleh Tuhan, atau hanya perasaan saja, atau baper, perasaan saja begitu, ya. Lalu yang kedua maksud saya, yang kedua ini terkait program Keuskupan Agung Medan ditujukan kepada saya. Teman-teman, sebenarnya tahapan ke Kamiude kelima ini sudah kita laksanakan dan itu bagian dari program Keuskupan Agung Medan untuk mewujudkan berjalan bersama. Ada kegiatan di tingkat vikariat, tingkat paroki yang disebut dengan Prakaide 1. Semua menjalankan kan di tingkat vikariat? Ayo vikariat mana yang enggak? Oke, semua ya. Ada kegiatan Prakamiude
Prakamyuk Day? 2. Pikariat mana yang tidak? Ayo mengaku. Ada kan? Yo itu. Apakah kita kaum muda ingin berjalan bersama? Itu sudah difasilitasi Keuskupan Agung Medan melalui kegiatan-kegiatan. Dan hari ini, karena ada yang bertanya, apa program Keuskupan Agung Medan untuk mewujudkan OMK berjalan bersama, umat Katolik berjalan bersama. Sekarang, bukan dalam waktu dekat, sekarang ini kita berada di dalam program itu. Makanya teman-teman, kita semua yang bisa hadir pada saat ini, pada kesempatan ini, kita berada di dalam program itu. Kalau ditanya, program Keuskupan Agung Medan, betul. Lalu kita tunggu-tunggu nanti informasi. Tindak lanjut dari sini apalagi masih akan kita lanjutkan. Termasuk kita mau berjalan bersama sebagai orang muda Katolik tingkat nasional. Nanti kita dengar hari Minggu informasinya. Saya tahan ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita yang sudah berjalan bersama. Terima kasih. Terima kasih kepada Pastor Ronald. Sekarang kami persilakan Pastor Pikjen untuk menjawab pertanyaan. Nah, jadi saudara-saudari, panitia mendistribusikan ini kepada saya karena berkaitan dengan pastor paroki. Pastor Fikjen lah ke situ katanya. Pertanyaannya, bagaimana solusinya jika OMK kurang mendapat dukungan dari pastor paroki? Banyak. Bagaimana? Banyak, sedikit, sedang, kurang? Banyak. Dari Pak Lipi bilang banyak. Begini saudara-saudari, saya tidak mau memperhadapkan dua pihak ini, OMK di sini, lalu pastor paroki di sini, lalu mulai mereka saling gini-gini ya. Bukan ya. Tadi sebenarnya Bapak Uskup, kedua Bapak Uskup kita sudah menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan berjalan bersama, persekutuan, partisipasi, dan misi. Saya sangka bisa kita petik beberapa itu. Misalnya tadi Bapak Uskup mengutip Antonio de Mello dengan melihat. Nah, saya mau mengajak kita belajar dari alam. Pada suatu ketika saya pernah retret, lalu pergi ke suatu tempat, lalu saya perhatikan dua karakteristik dari dua binatang yang barangkali perlu kita pelajari, yaitu lalat dan kupu-kupu. Apa karakteristik lalat? Lalat itu terbang ke tempat-tempat yang ada aroma yang tidak sedap. Apa karakteristik kupu-kupu? Melihat hal-hal yang indah, yang beautiful, yang memang. Nah, orang muda terkasih, kalau itu saya aplikasikan ke perihal memakai kacamata. Kacamata mana yang pastor paroki atau OMK mau pakai? Yang cap lalat atau cap kupu-kupu? Masih ada bilang cap lah. Kalau kita masing-masing memakai kacamata cap kupu-kupu, maka yang ini akan kita saling mendukung. Nah, ada informasi yang mau saya sampaikan berkaitan dengan ini. Kemarin saya baca Kompas ada artikel, tapi bukan mau meringkas artikel. Ada informasi yang disampaikan oleh penulis di situ. Indonesia sudah mengalami dan akan mengalami apa yang disebut bonus demografi. Pada tahun 2045 bonus itu akan besar karena dikatakan 70% dari populasi penduduk Indonesia memasuki usia produktif. Dan itu berarti 70% warga gereja yang adalah orang muda tentu juga ada yang menikah, memasuki usia produktif. Nah, usia produktif itu bagaimana kita itu mau buat ke gereja. Kemarin saya searching di data biduk kita, saya ketik saja orang muda usia 15 sampai 30,
sudah ada 180.000 orang. Kalau usia produktif itu tamat kuliah 25 sampai 45 atau 50, 70% itu tercapai. Angka itu. Maka bagaimana Bapak saudara-saudari memanfaatkan ini menjadi bonus kebaikan bagi gereja kita. Nah, kembali ke berjalan bersama tadi. Berjalan bersama, mari kita memperkuat persekutuan. Kalau kita sudah bersekutu dengan kuat, saling melihat, saling menolong, dan semuanya memakai kacamata kupu-kupu, maka kita akan terdorong berpartisipasi. Secara internal barangkali, nanti untuk kemudian, tidak soal kurun waktu yang satu dengan yang lain saling menyusul, tapi kalau kita sudah kuat dalam persekutuan, kita kuat untuk berpartisipasi, kita kuat bermisi, disitulah kita berjalan bersama. Maka dalam proses berikut, saya rasa pertanyaan ini tidak akan muncul lagi. Tidak akan muncul lagi nanti dalam KYD ke-6. Terima kasih. Tepuk tangan. Baik teman-teman, sekarang kita tiba saatnya di name tag kita ada kertas yang mau ditulis. Ada kan? Dalam waktu 3 menit kita menuliskan kata-kata mutiara atau satu kata mutiara atau satu kata motivasi, dan itu nanti kita berikan kepada orang yang kita sukai di tempat ini. Hanya 3 menit mulai dari sekarang. Dipersilakan. Dan di situ ditulis dari siapa, nomor handphonenya berapa, supaya bisa nanti calling-calling habis itu. Ya, dari siapa, nomor handphonenya berapa, ditujukan kepada siapa, dan disampaikan langsung nanti di tempat ini. Dipersilakan, 3 menit. Satu lagi, jangan ke OMK parokinya, harus OMK paroki yang asing. Ya, biar saling mengenal. Tinggal 2 menit. Pastor-pastor juga boleh menulis. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. sambil ditulis ya. Tuhan tolong aku Sambil ditulis teman-teman. kasih kau dengan kasih Tuhan. Kamu memang janji, kamu memang iya. Karena Yesus di hati kita. Memang janji, Dari dulu kamu memang iya. karena Yesus di hati kita. Sekarang semua berdiri supaya saling memberikan. Persilakan. Harus mengatakan. Semua dipersilakan berdiri. Dan silakan disampaikan kepada orang yang disukai. Aku harus mengatakan perasaan yang ada di hatiku. Asik. Tuhan tolong aku harus mengatakannya, bukan
Baik, Monsinyur Pius silakan diteguhkan. Berdiri saja. Teman-teman yang terkasih, teman-teman tadi sudah menuliskan kata-kata mutiara dan memberikannya untuk mereka yang kita ingin menjadi perjalanan bersama, menempuh jalan bersama. Sekarang teman-teman boleh juga menuliskan 1-2 kalimat yang mungkin teman-teman itu impikan atau sesuatu yang teman-teman pendam selama ini, entah kesakitan, entah kesepian, entah beban berat yang tidak mau diketahui oleh orang lain. Tuliskan apa yang paling ingin teman-teman doakan dan berikan kepada Bapak Uskup Monsinyur Cornelius Sipayung, atau kalau mau juga berikan kepada saya. Kami hanya mau mengatakan kepada teman-teman, kertas surat cinta yang teman-teman berikan kepada kami akan kami bawa kalau kami berada di keuskupan, berdoa di depan sakramen Maha Kudus atau di tempat kerahiman ilahi, mendoakan, membaca kertas-kertas itu sambil tersungkur di depannya. Dan teman-teman boleh yakin, pada saat teman-teman merasa sendiri, merasa beban berat kehidupan itu membebani kehidupan teman-teman, percayalah, ada seseorang di sana yang sedang tersungkur di depan sakramen Maha Kudus berdoa untuk teman-teman. Gereja berdoa untuk teman-teman. Gereja berjalan bersama dengan teman-teman. Karena teman-teman adalah bintang untuk gereja. Teman-teman tidak akan pernah sendiri. Silahkan kalau ingin teman-teman didoakan secara khusus, tulis dalam kertas dan berikan entah kepada Monsinyur Sipayung, entah kepada saya. Dan teman-teman boleh yakin, teman-teman tidak sendiri. Terima kasih, anakku. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tetap penuh harapan, penuh cinta, penuh sukacita. Semuanya diundang berdiri, kita bernyanyi bersama sebagai penutupan dari katekese ini. Hari ini kurasa bahagia. Semuanya. Hari ini kurasa